Oke, bentar. Jadi saya matikan dulu baru ini. Ya. Soalnya yang nggak bisa ikut minta dari record videonya dan videonya baru tengah nomor 5 dia belum mulai. Oke, ya silakan. Maaf tadi terpotong. Jadi Pak Zul ikut diskusi ya. Ya Pak Jadi Heri silakan. ini menarik poin nomor 5 ini, apakah auditor bisa memberikan usulan tindak lanjut perbaikan jika ada temuan. Ini sebenarnya korelasinya adalah yang pertama mungkin kapasitas auditor ya Pak Zul ya. Jadi pertama kapasitas auditor, pertama apakah betul-betul menguasai bisnis proses dari suatu departemen. Itu yang mungkin yang pertama harus kita pahami bersama. Ya. Jadi kalau misalkan akan memberikan masukan, mengacunya pada, nah kalau misalkan saya pikirnya kalau opini ini kurang tepat ya. Jadi harusnya mengacu pada standarisasi. Misalkan harusnya memang standarnya di level 4 misalkan. Nah, kapasitas auditor ini memang betul-betul menguasai prosesnya. Nah, itu boleh mungkin memberikan usulan atau masukan. Jadi sehingga memang itu bukan opini ataupun pendapat pribadi, tapi pendapat berdasarkan sistem yang memang mereka adopt itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kapasitas seorang auditor memang perlu saya pikirnya 2 atau 3 level di atas auditi paling enggak seperti itu, sehingga item temuan itu bisa di counter. Dan biasanya terjadi ngeyel di sini nih Pak Fazil. Auditinya nggak bisa dan sebagainya, tadi kasusnya di depan juga seperti itu. Nah, saat terjadi seperti ini, auditornya sudah mempunyai kapasitas yang lebih, artinya dari segi bisnis prosesnya. Dia mengetahui dari awal, dari tengah, sampai akhirnya, sehingga memang betul-betul memberikan masukan yang bisa diterima. Jadi bukan pendapat pribadi, tapi memang itu adalah pendapat bisnis proses dan standarisasi. Kira-kira mungkin seperti itu sih sharingnya Pak Zul. Oke, baik, terima Pak Heri. Saya tertarik tadi Bapak sebutkan intinya kalau Bapak bilang sih tadi kita auditor itu harus 2 atau 3 kali di atas. Artinya auditor harus lebih pinter gitu kan Pak, maksud Bapak ya? Mungkin Daripada menguasai lah ya, menguasai ya. Nah, bisnis pertanyaan prosesnya. saya, bagaimana caranya Pak kita menguasai? Apakah kita baca-baca lebih dalam, lebih lama, atau gimana ya Pak? Ini menarik ya Pak, makin panjang ya Pak ya. Paling enggak kalau misalkan yang saya lakukan ya, mungkin pribadi saya selalu besok saya audit di mana nih, misalkan departemen GA gitu kan. Saya pelajari dulu tuh GA. Jadi dari checklistnya saya pelajari. Jadi prosesnya saya pelajari. Sehingga mungkin dari sebelum saya melakukan audit, saya sudah melakukan, oh mungkin di proses ini biasanya ada masalah, saya lakukan. Saya korek-korek terus itu. Jadi memang seorang auditor harus terus belajar, Pak. Jadi bukan hanya sekedar, oh besok jadwalnya langsung audit, ya. Sebelumnya harus sudah mulai punya peluru dulu deh, gitu, paling enggak gitu, Pak. Termasuk mempelajari bisnis proses departemen yang akan kita audit minimal seperti itu. Dan checklist audit yang sebagai dasar kita. Kira-kira itu sih, Pak Zul. Ya, tadi kalau kita lihat dalam persiapan audit ya, dalam diagram yang saya pertama kali tampilkan, nah itu maksudnya mungkin Pak Hari di situ. Jadi sebelum kita mengaudit ya kita pelajari dulu gitu. Kalau perlu ya tanya kiri kanan gitu ya, Pak. Iya, Ini Pak. seperti apa gitu. Intinya kita waktu melakukan audit bagian ini ya lebih inilah supaya jangan nanti menghadapi audit yang istilah Bapak yang ngeyel tadi itu. Iya. Jadi lebih contoh. Kebetulan juga tadi ada pertanyaan juga yang soal bagaimana menghadapi auditor yang ngeyel tadi ya. Terima kasih Pak Heri ya. Cuman tadi Pak Medi ya kalau nggak salah belum ada kejawaban nih. Bagaimana kalau seandainya tadi SOP-nya belum itu Pak ya? SOP-nya nggak ada kok jadi temuan gitu ya Pak maksudnya? Pak Iya Medi. Pak, seperti itu Pak misal. Ya mungkin saya bisa bantu. Tadi seperti saya sampaikan kita mengacu audit pada kriteria audit. Nanti disampaikan aja Pak bahwa acuan daripada audit itu bukan hanya SOP saja. Jadi standar kebijakan mungkin Bapak bisa kayak beginilah. Kalau terlambat masuk kantor itu kan kita melanggar ya Pak, bukan melanggar SOP kali, mungkin melanggar peraturan perusahaan kan. Nah itu kan juga bukan SOP peraturan perusahaan itu, tapi ada peraturan perusahaan. Jadi mungkin perlu disosialisasikan lagi bahwa melaksanakan audit itu tidak mengacu hanya pada SOP saja ya. Jadi kriteria audit ada kebijakan, peraturan perundang-undangan ya, dan seterusnya ya kira-kira. Oke.
Ini lucu juga nih, ada kuning-kuning dari mana ya? Oke, saya nggak tahu dari mana kuning-kuningnya, tapi bisa kebaca ya. Betul, ya. Ya, Ya, Fazil silakan Pak. mungkin bisa ikut ini apa Ya, diskusi ya mengenai Pak yang item Ramadi. nomor 5 ya. Baik, Hmm. makasih Pak Zul. Jadi sebenarnya sih secara umum senada dengan bapak-bapak yang sebelumnya. Hanya memang di sini penekanannya adalah kami meyakini bahwa internal audit adalah bagian dari proses continuous improvement. Hmm, hmm, hmm. Itu yang selalu kami jadikan patokan umum bagi baik auditor maupun auditi, sehingga pada saat dilakukan pada saat dilakukan audit itu auditi kita minta atau kita dorong untuk proaktif memberikan di mana dia posisi pada saat di audit itu, misalkan muncul observasi atau muncul minor gitu. Nah, posisi dia di mana dalam bisnis proses yang sudah pahami di departemen dia gitu, sehingga dengan begitu dia melihat bahwa kesalahannya ada di titik mana, sehingga tanpa auditor memberikan usulan tindakan perbaikan, itu pun dari auditi sendiri sudah bisa. Oh baik Pak, kalau gitu perbaikannya ada di sisi ini, misalkan karena minor tidak melakukan sesuatu berdasarkan SOP yang ada. Nah, bila itu pun masih ternyata belum dirasakan puas, kami mengakomodasi adanya tindakan untuk pembuatan NCR baru yang sebagai upgrade. Misalkan tadi ternyata tidak memuaskan dalam waktu tertentu dalam rencana target perbaikan, di situ kami mungkin dari sisi auditor bisa memberikan satu semacam tetap sifatnya memancing atau memberikan gambaran agar si auditi tadi lebih tetap proaktif, agar kalau dia merasa bahwa memang posisinya adalah karena faktor ini yang salah atau yang kurang, itu lebih involve-nya lebih muncul, sehingga tapi tetap prosesnya adalah dua arah, sehingga untuk pertanyaan yang di item nomor 5 ini tetap auditor dapat, tapi lebih penekanannya kami pada di auditi. Jadi di situ kita ambilkan juga ada beberapa poin di mana dia akan bisa memberikan upgrade atas usulannya, misalkan dari NCR yang ada dia merasa Pak, mohon maaf yang kemarin NCR saya mau rubah karena saya menyadari seperti ini. Coba dilihat, diusulkan. Silakan diusulkanlah. Semua ini akan nanti muncul dalam resume kami pada saat kita akan masukkan dalam RTM nantinya sebagai hasil report dari internal audit. Itu dari kami mungkin Pak Zul. Baik. Jadi yang saya tangkap nih, yang saya rangkum, kelihatannya Bapak mengatakan boleh memberikan usulan asalkan ada komunikasi ya, komunikasi dua arah dengan audite ya. Intinya audite juga setuju gitulah Pak ya, kira-kira seperti itu. Betul, dan lebih ke dia yang memahami dan mengencourage dia untuk lebih proaktif mencari tindakan perbaikannya. Kalau ternyata dia tidak bisa, baru kita menggait. Jadi kita lebih sifatnya mendorong dari belakang gitu ya. Tapi memang benar bahwa kita harus lebih paham mengenai bisnis prosesnya lebih dulu. Gitu, Pak. Oke. Ya. Saya pernah ketemu sama auditor yang mungkin di perusahaan ini tuh seringkali ada perubahan ini ya, mutasi gitu ya. Sehingga dulu dia di bagian produksi, lalu dia sekarang di bagian lain. Nah, pada saat dia melakukan produksi, dia langsung memberikan usulan apa yang dia mau suatu saat dia melakukan produksi di sana dulu waktu di produksi ya. Nah, itu tadi mungkin dimaksud dengan opini tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di nomor 5 ini seperti itu loh ya. Saya lihat sepakat bahwa kebanyakan di sini sepakat bahwa auditor itu setuju lah, semuanya setuju sepakat bahwa auditor itu sebaiknya memberikan usulan tindak lanjut perbaikan. Namun kadang-kadang kita juga mesti hati-hati dengan audite ya, yang mungkin kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau digurui ya, nggak mau digurui, nggak mau di ini, malah justru jadi mukanya mesem lagi ya, karena diajar-ajarin gitu ya. Oke. Ada yang memberikan masukan lagi atau komentar? Ini mohon maaf saya nggak ngerti kuning-kuning ini dari mana, tapi yang penting kita bisa baca ya, seperti itu. Tadi ya. Dari Pak Heru Susanto disampaikan bahwa auditor itu akan lebih menguasai 2 atau 3 tingkat di auditinya ya. Lebih pinter Pak. Iya begitulah, menguasai proses bisnis. Yang pernah saya lakukan gini Pak, mereka auditor tim yang saya inisiasi itu memang dari level staf sampai manajerial gitu ya. Nah karena auditnya adalah
cross departemen. Dan kita mewajibkan bahwa tim audit itu memang harus, contoh kalau departemen ya harus memang ada departemen head-nya yang hadir gitu, karena paling tidak mereka bisa menyampaikan gagasan ke depan gimana terkait KPI mereka di departemen. Nah, kadang-kadang justru tim auditor ini memang lebih menguasai, Pak Jul. Tapi level mereka kadang sebagai staf ngaudit manajer gitu kan. Kadang agak gimana ya, masukan-masukannya itu agak mentah gitu, Mbak. Mungkin grogi dengan jabatannya atau gimana gitu, Pak. Jadi masukan-masukan dari auditor ini malah justru membingungkan gitu maksudnya, Pak. Oke. Ya. Ya bisa begitu dan bisa begini ya, Pak ya. Oke. Ya itu tadi saya bilang ada auditor yang dulu saya diproduksi nggak begini, harusnya begini gitu ya. Karena dulu dia memang diproduksi tapi sudah itu ya. Ya, saya kira bagus ini masukan-masukan dari ini ya. Teman-teman semua ya. Saya boleh lanjutkan ke 6 ya. Bagaimana memastikan semua klausul dalam ISO yang diaudit sudah masuk dalam jadwal internal audit. Maksudnya kalau kita mengaudit ISO 9000, semua klausul sudah ditanyakan. Ya, ini bagaimana caranya katanya ya. Ya, tadi kembali ke mungkin sebelum audit kita gunakan checklist audit kali, di mana itu checklist audit kita membuatkan pertanyaan lalu referensinya ya. Mungkin ke ISO 9001 klausul 7.2 untuk program pelatihan misalnya ya. Jadi nanti semua klausulnya ada, itu kita memastikan semua klausul dalam ISO di audit ya. Tapi pengalaman saya lihat banyak auditor itu ya nggak mengacu kepada klausul ISO tapi mengacu kepada prosedur ya, itu juga saya kira nggak masalah ya. Oke, mungkin ada masukan atau ini bagaimana caranya kita memastikan semua klausul dalam ISO yang diaudit sudah masuk dalam jadwal internal audit. Ya, yang tadi saya bilang salah satunya adalah dengan membuat checklist audit di mana ada pertanyaan, lalu ada pertanyaan ini referensinya klausul berapa. Kalau kita membuatkan 5 pertanyaan berarti ada 5 klausul ya. Seperti itu. Salah satu caranya. Ya. 7. Siapakah yang bertugas memfollow up progres hasil temuan? Apakah auditor, lead auditor, koordinator auditor, atau auditnya? Nah, ini pertanyaannya sih saya ngerti, cuman ada auditor, ada lead auditor, ada koordinator. Sepertinya sih koordinator, lead auditor sama mestinya ya, atau auditnya. Jadi artinya pertanyaannya siapa yang bertugas untuk memfollow up progres hasil temuan? Apakah auditor atau audite? Mungkin teman-teman ada yang pengalaman soal ini. Apakah Anda sebagai auditor yang memfollow up atau auditnya? Atau kalau di sini ada lead auditor, koordinator auditor, mungkin ada MR atau WM, wakil manajemen. Bagaimana pengalaman-pengalaman? Ya boleh Pak Zul, saya Pak Zul, Jaya Pak Zul. Halo Pak Jaya, ya silakan Pak. Makasih Pak Zul waktunya. Ya biasanya sih memang ini yang jadi kendala tuh ini nih. Jadi kalau audit sudah selesai, dipaparkan temuan, tinggal memfollow up-nya ini yang repot nih, bisa berlama-lama ini. Bahkan kalau nggak dipantau bisa berbulan-bulan. Kalau pengalaman saya, biasanya kita nih tim auditor kumpul semua, kemudian termasuk lead auditornya ya, kemudian termasuk tim tim dokumen kontrolnya. Itu kan kalau saya kan di tempat saya ada khusus 1 orang dokumen kontrol ya, atau yang staf admin Bispro lah gitu ya. Jadi temuan-temuan mana aja yang memang yang harus di follow up dan harus harus ada batas deadline-nya, kapan harus ditemukan gitu. Nah, ini biasanya kita jadikan risalah, kita note dan kita sampaikan ke CEO langsung. Jadi CEO juga ikut memantau bahwa ini kita kasih waktu misalkan 14 hari atau 30 hari kalender begitu, atau 40 hari kerja. Nah, termasuk MR-nya juga berkomitmen bahwa ini harus diselesaikan dalam waktu sekian. Kalau tidak diselesaikan dalam waktu sekian,
ya resikonya akan ada itu punishment, Pak. Oh. Nah, gitu. Nah, punishment-nya ya macam-macam. Apakah itu berupa teguran, kemudian ataukah nanti hanya berupa lisan, pemanggilan lisan, biasa dipanggil lisan, kita ajak meeting. Gitu. Kemudian ya yang paling parah nanti dikeluarkan dari tim auditor. Oh, habis itu ya Pak ya? Iya, karena kan seluruh proses beliau menjadi auditor itu difasilitasi oleh kantor, sehingga ya kegiatan-kegiatan audit, training itu sudah tidak difasilitasi lagi nanti. Oh, oke. Itu aja sih mungkin Pak Zul. Baik Pak, coba saya rangkum ya Pak. Jadi artinya untuk melakukan follow up ini, auditnya kumpul lagi ya Pak dalam satu meeting. Betul. Itu apa? Dalam meeting dijadwalkan gitu Pak? Atau misalnya, oke, nanti kita akan setelah audit nanti kita akan 3 bulan, 1 bulan ketemu dulu untuk meeting progress gitu? Atau seperti itu Pak? Ya, jadi kalau setelah kita closing meeting, ya. Nah, closing meeting kita biasanya kan sudah ada hasil-hasil temuan tuh, hasil paparan gitu ya. 1 minggu berikutnya kita ada pertemuan lagi antara auditor, kemudian auditornya, kemudian tim dokumen kontrolnya gitu. Jadi untuk memantau mana yang belum selesai. Gitu. Nanti di meeting yang 1 minggu itu kita lihat lagi kapan kita ketemu lagi itu Pak. Bisa jadi nanti kan kita sudah kelihatan nih. Ini kapan nih deadline-nya? 14 hari dari saat audit atau closing meeting, berarti kan sudah berjalan 7 hari belum selesai. Berarti 7 hari ke depan harus sudah selesai. Gitu. Oke. Itu biasa sih. Gitu. Ya. Jadi boleh dibilang auditor semua bertanggung jawab yang memfollow up itu dalam satu ini ya. Mungkin itu dalam yang koordinasi meeting itu tentu wakil manajemen ya Pak atau manajemen representatif. Ya, manajemen representatif. Kemudian biasanya kita langsung bikin risalah saat itu juga karena kita juga masukkan dalam sebagai tim, kita kan integrasi ya, 9001 dengan 45001. Kita ada tim yang namanya P2K3LM, lindung dan mutu, kita masukkan di situ. Nah, yang masuk dalam tim P2K3LM itu ya yang sebagai jembatan antara tim ISO dengan para auditinya. Oke. Oke. Wah, teman-teman bagus juga ini ya, bisa diikutin bagi yang belum kali. Jadi simpel aja, habis ada closing meeting, lalu dibuat meeting dengan ini meeting koordinasi untuk memastikan progres dari ininya. Ya, good idea. Ada yang pernah lakukan seperti ini juga selain Pak Jaya mungkin? Atau ada metode lain? Silakan. Ada Pak. Izin Pak Zul. Ya Pak Ramadi silakan. Pak Agus nanti ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zul. Jadi di kami itu untuk kembali pertama ke siapakah yang bertugas memfollow up. Pertama adalah tetap di auditor masing-masing departemen yang diauditnya. Itu satu dulu. Nah, yang kedua bahwa kapan dia harus melakukan follow up dan segala macam itu kita sudah tentukan di awal secara time frame untuk jadwal internal audit yang pada saat kita lakukan opening meeting itu time frame itu kita share ke semua auditi sehingga mereka aware pada saat itu mereka akan harus sudah menyelesaikan temuan sampai kapan. Itu ada masa-masa kita ada penyelesaian temuan atau closing. Nah, ada kategori di kita ini adalah urgent, important atau ordinary, Pak. Sehingga katakanlah itu satu temuan minor yang sekalipun minor tapi termasuk dalam kategori urgent sehingga harus selesai dalam sekian hari. Nah, tanggal-tanggal itu kita sepakati semua dan kita tuliskan dalam NCR atau non-conformity report-nya sehingga masing-masing tahu kapan harus memfollow up dan kapan tenggat waktu masing-masing. Nah, kenapa ini kita buat berlapis seperti itu? Karena nanti pada saat rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari IA, kita akan membuat satu numerical atau grafikal pencapaian di mana masing-masing departemen compliance-nya terhadap audit dan termasuk bila ada auditor yang masih belum compliant terhadap apa yang dilakukan selama audit, itu pun akan terukur di situ juga, sehingga berjenjang di situ, Pak. Nah, sehingga tidak hanya auditi sebenarnya, tapi auditor pun juga kita ada satu semacam sistem untuk memonitor performanya selama melakukan internal audit, sehingga pada saat semua terjaga seperti itu, kita harapkan target sesuai internal audit schedule tercapai.
termasuk target penutupannya atau closingnya gitu. Itu dari saya sih mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi ya saya tangkap tetap auditor yang bertanggung jawab ya, apa yang dia sudah temukan sebagai penyimpangan, beliau sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan ini ya. Jadi dia yang nagih-nagih lah untuk kapan ini harus selesai dan sebagainya. Oke, saya kira bagus ya. Tadi mungkin dari Pak Agus ya, kalau nggak salah mau itu. Baik Pak, secara overall tadi ini sama ya dengan Pak Rahmadi dan Pak Jaya. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini kan hanya ada auditor atau auditis yang follow up gitu kan, auditor vs auditi. Yang secara umum sih ya memang tim auditor yang harus follow up. Nah biasanya kita lakukan gitu Pak, brainstorming setelah closing audit, nanti tim auditor itu akan ada satu forum gitu Pak, meeting dulu, menyampaikan karena timnya banyak dan kesibukan mereka juga lain-lain, jadi kita tentukan karena harus ada waktu correction dan corrective action gitu. Kita tentukan dari tim auditor itu siapa yang akan follow up correction-nya di hari kapan yang sudah disetujui sama si auditi gitu. Kapan korektifnya yang sudah disetujui sama si auditi juga. Jadi biar nggak saling saling ngandelin antara auditor, karena memang sudah ditetapkan yang follow up memang auditor. Cuman karena auditornya banyak kadang saling tunggu gitu Pak. Makanya kita tentuin siapa yang correction-nya, siapa yang korektifnya dan kapan atas persetujuan dengan auditi waktunya sesuai closing yang ditetapkan di awal. Gitu Pak Jil, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini sama ya, jadi auditor yang bertanggung jawab ya. Saya dapat dari chat ini dari Ibu Fitria Sukmawati bahwa menurut beliau MR sebagai wakil manajemen yang melakukan tindak lanjut. Mungkin ini pendapat bahwa MR ya, yang manajemen representatif yang bertanggung jawab kalau nggak salah bisa baca. Oke. Zoom itu. Males aku. Oke, kita lanjutkan ke 8. Jika ada temuan audit internal yang telah disepakati oleh audite dan auditor internal, tapi ternyata dinilai oleh MR temuan tersebut kurang substansial, apakah MR memiliki kewenangan membatalkan temuan tersebut? Oke, ini jadi auditor sama auditor internal nih sepakat ya temuan auditnya. Tapi kata MR, oh ini bukan begini, nggak substansial. Jadi udah nggak usah jadi temuan ya. Kalau saya lihat begini ya. Bagaimana nih teman-teman yang lain dulu dong, mungkin yang belum tadi memberikan pendapat, silakan. Kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada masukan bukan masukan yang bodoh bukan ya, nggak ada itu. Jadi kita bisa. Apakah boleh auditor dan internal itu, MR itu membatalkan suatu penyimpangan, teman? Mungkin yang nanya nggak ada di sini nih, jadi belum pernah terjadi kali ya MR-nya itu membatalkan temuan tersebut. Saya setelah membaca ini memang agak aneh ya. Kau seperti itu. Mungkin bukan membatalkan, tapi memberikan masukan mungkin ya. Tapi sudah tidak dibatalkan kalau sudah ditandatangani oleh auditor audite ya sebaiknya jangan dibatalkan lah. Ya. Jadi nanti jadi rancu. Ya. Ada sesuatu apa lapor ya dibatalkan ya. Jadi ini lagi ya. Jadi saran saya janganlah MR melakukan kewenangan untuk membatalkan. Berikanlah dia kepada auditor untuk kewenangan untuk menetapkan itu. Memang karena job desk-nya itu ada kewenangan dia untuk menentukan suatu temuan ya. Maka itu kan auditor harus dilatih dan seterusnya. Ya. Bagaimana, sepakat dengan saya atau ada masukan? Pak, independennya auditor Pak. Jadi sebaiknya jangan ya Pak ya MR gitu membatalkan. Ya. Atau kalau mau MR yang membatalkan dia aja ngaudit itu. Ya. Oke, yang ke-9. Oke, legalkah audit mutu internal menggunakan cara remote audit? Oh, sekarang sudah banyak ya. Saya sarankan malah sekarang remote audit maksudnya audit online ya. Justru saya menyarankan untuk melakukan audit online. Nanti kalau ketemu kita kena paparan lagi ya, COVID. Setuju Pak Zulkifli.
ya. Sekarang kan sudah Udah banyak yang varian order ya. Delta ya. Jadi pasti legal Pak, dan diharapkan itu ya. Saya pernah ada kawan saya, dia dari lembaga sertifikasi, mereka minta, jadi ini lembaga sertifikasi akan melakukan audit kalau nggak salah di Medan. Nah si klien ini sudah bilang kalau bisa online, ya. Tapi si auditornya bilang, oh nggak bisa, ini kita harus ada online. Ya. Apa yang terjadi? Dia melakukan audit, kalau nggak salah sampai 7 hari, dan meninggal karena COVID. Ya, itu saya juga dengarnya serem juga ya, kok bisa begitu, padahal udah disarankan. Jadi udah pasti legal lah ya. Dan kalau bisa sekarang kalau nanti teman-teman lagi audit ya minta kalau bisa online. Memang ada beberapa hal ya, seperti audit ISO 22000 ya, mungkin food itu wajib hadir ya, karena dia mesti lihat infrastrukturnya dan lain-lain ya. Tapi kalau memang bisa di online, diusahakanlah online gitu ya. Kita semua juga mau sehat kok, itu aja ya. Atau takut-takutin aja auditornya gitu supaya jadi online ya. Jadi pasti legal ya. Saya kira semuanya kita sudah online kan auditnya ya, nggak ada yang ketemu lagi atau masih ada yang ketemu secara fisik ya kan. Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir, jika auditor di internal di perusahaan itu hanya satu, ya, apakah kelemahan dari perusahaan tersebut? Bagaimana solusinya? Kalimat yang berikut saya nggak begitu paham apa kelemahannya. Jika auditor internalnya di perusahaan hanya satu, ya kalau misalnya apakah itu menjadi masalah gitu? Oke. Ya silakan, mungkin ada yang memberikan tanggapan. Ini ada pertanyaan, di auditor internal cuma satu, loh kok ini ya apa? Irit banget gitu. Kenapa satu? Makanya mungkin itu kali benar ya, hipotesa saya bilang kalau perusahaan itu nggak mau jadi auditor internal, makanya jadi cuma satu gitu. Ya. Oke, silakan ada yang memberikan tanggapan. Ada cuma satu, apakah masalah? Di dalam standar manapun kan tidak dipermasalahkan auditor itu ada satu, apa dua, ya, atau tiga, atau bahkan 10 atau berapapun. Cuma saya sendiri sebagai konsultan nggak pernah melihat ada auditor cuma satu orang. Ini masalahnya bukan soal pelanggaran ISO atau bukan, tapi mungkin soal waktu ya. Tapi kalau memang dia kerjanya hanya auditor aja, bukan ada kerjaan lain, karena biasanya auditor itu kan pekerjaannya double ya, ada sebagai auditor dan sebagai ada pekerjaan utama. Kalau ini saya tangkap mungkin auditor internalnya memang pekerjaan auditor internal ya, saya kira wajar-wajar saja ya pekerjaan dia. Mungkin dia akan harus mengaudit 10 departemen ya. Ya mungkin waktunya lebih lama gitu. Gimana? Sependapat dengan saya atau silakan dan masukan? Iya, Mbak. Izin menyampaikan. Iya, silakan. Biasanya kalau di kami memang audit internal itu dilakukan oleh lebih dari satu auditor, Pak. Nah, biasanya memang auditor internal yang ada di departemen itu hanya ada 2 orang. Tapi pada saat pelaksanaan audit itu kita membentuk tim ad hoc, Pak. Jadi lebih dari 2 orang begitu, lebih dari 1 orang jadinya. Tentunya pembentukan tim ad hoc ini disesuaikan dengan yang diaudit ya. Jadi seberapa cakupan skop yang diaudit. Bila cakupannya sangat banyak, itu tim audit yang di tim ad hoc yang dibentuk itu juga membutuhkan beberapa auditor dari departemen yang lain, begitu sih Pak. Tapi biasanya auditor tersebut mempunyai kapasitas di bidangnya yang diaudit. Oke. Artinya di tempat Ibu tidak satu kan auditornya? Betul. Ya. Betul. Pertanyaan ini satu ini, menurut Ibu masalah nggak? Kalau satu auditor aja yang ada gitu, nggak apa-apa kan? Kalau memang di ini. Tergantung, bisa Pak, satu auditor sebenarnya bisa, tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah waktu selesainya. Waktunya, ya. Tapi mungkin juga yang orang bertanya ini memang kerjanya sebagai auditor internal, dia tidak bekerja sebagai HRD atau apa, kan biasanya seperti itu ya. Jadi memang tugasnya dia sebagai auditor internal, ya itu saya kira nggak masalah.
Beda seandainya dia misalnya seorang manajer HRD terus kemudian dia kebetulan dia auditor internal, jadi dia merangkap dan melakukan audit ya cukup banyak ya. Saya kira ini di standar ISO kita sepakat tidak melanggar, tetapi ini masalah manajemen aja. Akan lebih lama tadi Bu Kasuni bilang ya. Seperti itu. Memang biasanya lebih banyak sih kalau di perusahaan tuh berapa ya? 10? Tempat Ibu Kasuni berapa orang? Auditor Bu? 10 orang? 15 orang? 5 orang? Tergantung Pak, tergantung skop yang diauditnya. Jadi pada saat lebih luas kita bisa 6 orang begitu, 6 orang. 7 Bukan, orang. maksud saya total keseluruhan auditor di tempat Ibu? Ada. Saat ini ada 2. Oh, ada 2. Auditornya, tapi tim ad hoc yang dibentuk tergantung kebutuhan Pak. Jadi bisa auditor yang di tim ad hoc itu bisa 5, bisa 7, bisa 6. Itu begitu. Maksudnya tim ad hoc itu maksudnya tim sementara atau tim apa ya namanya? Tim ad hoc ini dibentuk hanya untuk satu audit Pak, satu skop misalkan. Kebetulan di kami itu kan ada beberapa entitas begitu. Nah, saya pengen misalkan dari perusahaan mengaudit entitas A. Nah, dari entitas A ini misalkan terkait dengan beberapa poin yang diaudit, dan di situ juga kita pertimbangkan bila cakupan yang diauditnya sangat luas, kita bisa sampai 7 orang Pak yang mengaudit. Tim ad hoc itu yang akan membantu gitu ya. Betul, tapi yang betul-betul utama hanya 2 orang gitu ya. Ya, tapi kebijakannya memang meskipun 2 orang, setiap kali ada audit ada tim ad hoc. Kebijakannya di perusahaan kami. Jadi tidak melulu dilakukan oleh hanya auditor internal yang berada di departemennya tersebut ya Pak ya, di departemen internal audit begitu. Tapi kita melibatkan juga auditor dari bagian-bagian yang lain. Gitu. Jadi yang saya tangkap 2 orang ini adalah departemen auditor internal, sementara tim ad hoc itu adalah dari setiap departemen. Setiap departemen mempunyai auditor-auditor dan disebut sebagai tim ad hoc gitu Bu ya. Iya. Ya. Siap. Ada lagi masukan terkait nomor 10 ini? Jadi tidak masalah ya. Cuman kesian aja itu sendiri jadi auditor ya. Mungkin dia pusing, lalu dia sendiri diaudit oleh siapa gitu ya. Wah, enak nih sebenarnya, jadi enak dia kan nggak diauditnya. Seperti itu. Bapak Ibu semuanya, saya nggak nyangka ini 10 pertanyaan sudah 1 jam ya. Jadi saya pikir saya cuma bahas 10 pertanyaan ini setengah jam, terus nanti setengah jamnya tanya jawab dari sini gitu. Nanti waktu kita sudah habis, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada 1 pertanyaan lah dari forum ya yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan, mohon Pak Jul mohon ditampilkan kembali contoh schedule audit yang dipaparkan. Sebentar ya, saya tampilkan dulu schedule auditnya. Audit internal, schedule audit. Ya, ini siapa tadi yang tanya ya? Ya, silakan ada apa komentar? Ini jadwal audit internalnya, schedule audit. Ini umum aja ya, jadi ada bagian auditor, tanggal, ada pukul, lokasi. Materi ini bisa di-download di blog Quality Club ya, audit internal, karena ini adalah dari hasil webinar yang lalu, saya lupa di bulan apa gitu. Ya, seperti itu. Baik, kalau nggak ada. Ya, mungkin kalau ada, saya terus nggak nyangka ya 10 pertanyaan bisa 1 jam. Saya tadi berharap cuma sebentar, lalu ada tanya jawab yang diajukan secara langsung di forum, tapi waktu kita tidak cukup. Cuman saya memberikan 1 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan audit dari forum di sini, silakan. Baik, saya kira mungkin sudah mewakili semua dari 10 pertanyaan. Saya kira saya mengucapkan terima kasih ya atas atensi dari teman-teman semua bisa hadir hari ini dengan tanya jawab yang menurut saya
cukup banyak masukan-masukan interaktif dari teman-teman semua. Dan buat saya pun juga saya belajar masukan-masukan tadi. Saya harapkan juga demikian bagi teman-teman Quality Club bisa memberikan masukan-masukan. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya kira kita cukup ya hari ini. Seolah mungkin minggu depan saya akan coba ambil tema mengenai persiapan sertifikasi. Itu seringkali orang bertanya, kalau mau sertifikasi yang disiapkan apa aja Pak? Ya, insya Allah mungkin hari Kamis depan saya akan jadwalkan untuk apa saja persiapan-persiapan untuk kita menghadapi sertifikasi supaya nanti waktu sertifikasi lebih tenang gitu kira-kira. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih teman-teman semua sudah hadir dan juga memberikan masukan untuk kita semua. Sekali lagi saya juga belajar dari masukan-masukan teman dan semua kita belajar untuk kita lebih baik dalam penerapan ISO. Wabillahi taufiq wa hidayah, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Zulkifli. Terima kasih banyak sharingnya. Terima kasih Pak Zul. Selamat sore ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ibu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat sore. Nanti bisa lihat di YouTube ya, cuman tadi mulainya di setengah. Kelupaan. Dan saya nggak tahu tadi ada kuning-kuning itu, mohon maaf ya, saya nggak tahu apa itu. Tapi yang penting bisa terbaca. Oke, silakan sampai ketemu lagi ya di minggu depan, mungkin insyaallah. Terima kasih, bye-bye. Pak Jaya, terima kasih Pak. Izin live Pak. Kapan Pak HSE plan-nya Pak? Boleh, kapan aja dijadwalkan, Mas. Ya, saya kira banyak yang tertarik dengan HSE plan nih Pak, pembuatan HSE plan untuk topik itu. Iya kan, teman-teman ya, HSE plan nih yang bagian K3 nih. Boleh dijadwalkan aja Pak Zul, silakan. Saya boleh aja. Ya, siap. Saya kemarin miss yang CSMS-nya itu, jadi schedule-nya. Tapi ada videonya kan Pak, itu di situ bisa lihat nanti. Ada, ya. Betul. Siap. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya izin. Terima kasih Pak. Lagi kita ya. Saya akan live semuanya and meeting all ya. Terima kasih.